kalau untuk Pokdar sudah diarahkan tidak boleh memain hakim sendiri. Karena hakim sendiri adalah salah prosedur. Jadi dia mengamankan aja, nanti anggota yang di Polsek ditelepon atau dihubungi supaya datang ke TKP. Supaya apa yang terjadi yang tidak diharapkan oleh polisi tidak terjadi. Khususnya masalah Kamtibmas, tidak mungkin TNI dan Polri dalam hal ini yang ada di wilayah kecamatan, Koramil dan Polsek. Dengan jumlah personil baik dari Koramil, dari Polsek, ini tidak mungkin bisa mengcover seluruh wilayah yang ada. Sehingga dengan adanya organisasi kemasyarakatan dalam hal ini Pokdar Kamtibmas sangat membantu sekali ya untuk menciptakan situasi di lingkungan untuk menjadi aman ya, karena apabila terjadi apa-apa di lingkungan otomatis bisa memberikan informasi kepada Polsek, Koramil dalam hal ini yang ada di wilayah, para Babinsa, para Binamas. Nah, kalau pas Binamas, Babinsa tidak ada di wilayah, tentunya sulit akan mendapatkan informasi. Baik dengan adanya Pokdar Kamtibmas atau organisasi kemasyarakatan sudah dibina dan sudah kita arahkan apabila terjadi apa-apa di lingkungan sebisa mungkin bisa memberikan informasi baik melalui Binamas, melalui Babinsa, melalui Lurah, sehingga kita bisa mengantisipasi agar kejadian-kejadian itu tidak membesar. Pokdar Kamtibmas ini kan organisasi yang merupakan mitra Kepolisian Republik Indonesia di bawah Bahar Kampolri, gitu kan, mulai dari tingkat nasional, tingkat daerah, kemudian tingkat kota, kabupaten, kemudian tingkat sektor, di kepolisian sektor. Itu ada semua, jadi rentangnya ke atas begitu. Dan kita mengikuti satu aturan organisasi yang utuh dari mulai nasional, daerah, kemudian kabupaten kota serta sektor, Pak. Kita semua mengikuti aturan main atau anggaran dasar negara rumah tangga yang berlaku di Pokdar Kamtibmas. Kita memang melekat di Kepolisian Republik Indonesia. Baik, sejauh ini kita komunikasi baik ya. Kemarin ada pemilihan baru ya dari Pak BW kepada Pak Willy. Alhamdulillah beliau sekarang menjadi ketua subsektor yang baru Ring 215 Kelurahan Serua. Alhamdulillah kita juga selalu komunikasi, tidak hanya bertatap muka tetapi di grup WhatsApp juga kita ada komunikasi. Untuk saat ini anggota kita yang terdaftar sekitar 35 orang, dan itu pun masih terus bertambah karena tadi waktu kita akan berangkat ke sini pun masih banyak yang ingin bergabung dengan kita. Kegiatan lain adalah Pokdar nanti tiap-tiap RT dibentuk dan tiap-tiap RW dibentuk ada Pokdarnya, termasuk ketua RT dan ketua RT. Jadi setiap-tiap RT dan setiap RW ada Pokdarnya supaya dia bersatu bagaimana menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat untuk aman dan bisa mengurangi adalah tindakan kriminal yang ada. Saya selalu mengarahkan kepada anggota saya dalam hal ini Babinsa untuk bersinergi ya di masing-masing kelurahan, karena mitra kerja Pak Babinsa adalah Binamas, kemudian Pak Lurah, agar selalu kompak sehingga ada kejadian apa tentunya sama-sama dihadapi atau menghadapi permasalahan itu sehingga bisa mengambil jalan keluarnya untuk menyelesaikan dengan musyawarah. Jadi ini karena organisasi keterpanggilan, Pak ya, organisasi pengabdian, tentu masyarakat yang ada di wilayah itu. Katakanlah di sebuah kelurahan, ya kan ada ketua subsektornya, gitu kan, ada subranting di tingkat RW-nya, gitu. Nanti siapa yang mau masuk, tinggal berjenjang silakan melaporkan. Jadi siapa yang masuk pasti ketahuan, Pak. Oh ini bapak ini atau ibu ini, ya kan dari wilayah ini. Jadi seleksi secara khusus, administrasi tes nggak ada. Jadi ini adalah ajakan untuk kita membangun kesadaran
keterlibatan masyarakat. Sejauh ini sih komunikasi kita ya selain di dalam pertemuan apel Cipkon, kita juga sering menyapa warga ya, terutama kita sering melakukan pertemuan di pos Polserua, kebetulan tidak jauh dari kantor kelurahan. Kalau untuk program khusus subsektor, itu kita mengadakan beberapa pelatihan, belum secara sektor tapi masih subsektor. Itu baik pelatihan penanganan misalnya TKP, ada kejadian-kejadian yang dimana kita bersinergi dengan Polri, mereka belum hadir di mana membutuhkan waktu, misalnya dari Pospol untuk ke TKP, tetapi di situ ada rekan-rekan Pokdar harus bisa mengatasi atau mengamankan TKP. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita adakan latihan. Kalau pembinaan Polri terhadap anggota Pokdar Kamtibmas, memang kami eksis bersama rekan-rekan Babin Kamtibmas. Jadi satu kelurahan kebetulan satu Babin mengelola seperti koordinator, seperti ketua subsektor. Jadi mengadakan pembinaan dan menerima anggota baru bersama-sama sesuai dengan SOP yang ada di susunan draft organisasi di Pokdar Kamtibmas. Pelatihan ini tidak dalam ruangan ya atau offline. Jadi pelatihan kita setelah kita rekrut, kemudian kita kasih formulir, kemudian kita kasih buku kecil Pak, ya buku kecil aturan main bagaimana berpokdar Kamtibmas, bagaimana membantu kepolisian, ya kan, bagaimana memecahkan masalah yang ringan, kemudian juga bagaimana berkomunikasi lewat radio dan sebagainya. Setelah oke, kemudian kita kasih dia ID card. Jadi kalau pelatihan secara khusus menjadi anggota tidak ada, jadi hanya coaching, ya coaching singkat untuk rekan-rekan yang baru. Untuk peralatan yang kita utamakan adalah HT di sini. Kenapa HT? Karena kita bisa berkomunikasi secara cepat, dan pasti kalau untuk HT itu kita bisa monitor atau kita bisa standby 24 jam tanpa kita harus memberi pulsa atau apa. Dan untuk peralatan itu ada bantuan dari sektor yang mana kita bisa teruskan kepada anggota yang membutuhkan. Jadi masing-masing Babin kami berikan untuk mengendalikan satu wilayah, satu kelurahan dengan jumlah yang ada, dan bahkan setiap hari ada yang nambah. Terutama didominasi sama ketua-ketua RT, para tokoh masyarakat itu banyak yang sekali menjadi anggota Pokdar. Betul, karena ini diberikan kesempatan untuk kesadaran, ya siapa yang mau dan ada identitas KTP. Jadi yang jelas mereka yang hadir untuk menjadi anggota Pokdar Kamtibmas, baik laki-laki maupun perempuan, dengan dasar ada kejelasan dokumentasi. Kemudian diselektif dan diterima menjadi anggota Pokdar Kamtibmas. Kalau ada anggota yang jadi kemudian menjadi anggota, kemudian menyalahgunakan atribut, juga posisinya menjadi anggota Pokdar gitu kan, untuk hal-hal yang negatif, kalau itu terbukti Pak, kita langsung cut Pak, kita langsung keluarkan dia dari anggota Pokdar. Kita keluarkan dia untuk membersihkan ini organisasi Pak, karena ini jangan sampai kemudian menjadi alat untuk apa saja yang sifatnya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
malah menjadi kontraproduktif dengan tujuan dari adanya Pokdar ini. Untuk saat ini yang kita lihat hanya keamanan, karena memang kita dari Mitra Polri. Kalau untuk bantuan-bantuan lain itu misalnya ada pembuatan surat-surat, mungkin kita bisa mengarahkan mereka harus kemana, atau ada rekan-rekan yang memerlukan surat kehilangan, kita bisa mengarahkan kemana.